Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Terima kasih sudah berkenan hadir di kegiatan Kombel kita hari ini. Hari ini sifatnya belajar bersama ya Bapak Ibu. Materi yang kami peroleh dari program CGP kami sharekan kepada Bapak Ibu. Saya yakin materi yang kami peroleh ini Bapak Ibu sudah melakukan semuanya gitu. Jadi harapannya dengan materi ini nanti mendapat penguatan, jadi bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kegiatan pendampingan murid kita nanti. Amin. Baik Bapak Ibu, demi kelancaran kegiatan Kombel kita pada siang hari ini, mari kita awali dengan melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, adakah yang sudah mengetahui, dan jelas selain Anto ya mungkin yang lain dari materi yang akan kami sampaikan? Dengan saya berpositif thinking, keyakinan kelas, 5 dasar kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan juga resistensi. Ada yang sudah pernah mengetahui ini sebelumnya Bapak Ibu? Kita mulai. Yang pertama adalah keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk membantu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Hari ini tadi saya praktekkan dengan kelasnya Pak Fatih di 9B. Nah, ini sebenarnya mirip dengan peraturan kelas gitu Bapak Ibu. Kalau yang kita kenal selama ini, kita sudah membuatnya adalah bentuknya peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan itu harapannya mereka nilai-nilai yang terbentuk itu sesuai dengan yang mereka sepakati. Kalau peraturan itu lebih ke alatnya. Nah, selama ini kalau melihat peraturan, anak-anak itu takut melaksanakannya dengan keterpaksaan. Dengan keyakinan kelas ini harapannya mereka dengan kesadaran diri untuk melakukan nilai-nilai yang positif tersebut begitu. Nah, langkahnya yang pertama pembentukannya sifatnya untuk keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jadi tidak tiap kegiatan atau tiap aturan dirincikan begitu. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk pasif. Keyakinan hendaknya tidak terlalu banyak biar mudah diingat oleh anak-anak. Terus dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan semuanya dalam satu kelas berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, ini adalah contoh keyakinan di kelas 1 SD. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, jadi belajar dalam bentuk apa itu masih dalam bentuk abstrak. Terus perlu senang yang seperti apa itu tidak dirincikan, secara garis besar saja. Terus itu adalah contoh kelas 7, itu terlalu kelihatan ya. Meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati. Nah, nilai yang diambil adalah nilai hormat. Maka setiap orang sadar bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi ini nanti di dalamnya tidak mencuri di dalam kelas seperti itu tuh masih ada rincian-rinciannya. Nah, digambarkan di keyakinan kelas 7 tersebut hanya ada 3 keyakinan ini: hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Itu tadi sekilas tentang keyakinan kelas. Nah, yang berikutnya adalah tadi sudah mendapat materi ini, Bapak Ibu bisa gunakan secara bersama.
Yang berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu kebutuhan dasarnya ada 5 yang harus dipenuhi. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang melakukan pelanggaran atau kok aneh dibandingkan yang lainnya, itu kemungkinan 5 dasarnya ini tidak terpenuhi. Apa saja Bapak Ibu? Pengawasan. Gimana? Oh nggak ada ya? Kasih sayang, penguasaan, bertahan hidup yang pertama deh, terus kebebasan dan juga kesenangan. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kasih sayang lebih ke psikologinya, kebutuhan untuk disayang, diterima, kemudian koneksi sosial, kebutuhan untuk merasa diterima dalam suatu kelompok. Penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian kebutuhan kebebasan berupa kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Sedangkan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Oke, baik. Berdasarkan apa namanya tadi, contoh tadi Bapak Ibu yang sudah disampaikan, saya punya beberapa kuis Bapak Ibu. Tadi ada apa saja Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? Kasih sayang. Penguasaan, kebebasan. Nah, tadi contohnya seperti itu lagi. Oke, Bapak Ibu. Ulangan yang fungsi namanya. Nah, monggo bisa diakses QR di depan, terus bisa menjawab kuisnya. Di kuota ya. Itu nggak bawa Murid teh kira nggak pernah Oke, gabung sama temennya nanti. Kalau yang nggak punya HP. Kalau Patrick. Pak Bowo bersport di jalan nang panggilan. Apa sekarang ganti ya? apa Ketua PRN. Kamu habis. PRN klub teman. Bisa Bapak Ibu bisa. Oke, nama namanya ya nama Bapak Ibu. Samaran. Nama samaran. Nama samaran. Disuruh pakai kelas jadi bergabung ya. Isara. Tuh sama tuh. Ini kebutuhan apa ya Bapak Ibu? Kasih sayang. Iya. Buku kasih sayang. Kasih sayang.
Entar. Masih loading, Bu. Siap. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kira-kira kebutuhan yang mana? Oke. Kita pilih saja ya. Kira-kira apa jawaban ini Bapak Ibu? Bu guru, aku karena bu guru sayang aku. Apa ini? Cinta dan kasih sayang. Ternyata betul ya? Ya. Oke. Next. Oke. Lanjut. Aku hebat kan bisa bikin bu guru kejar aku. Apa? Kita pilih coba. Kita tunggu Bapak Ibu. Jawaban yang benar adalah kesenangan. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Tunggu waktunya bisa aja, Bu. Ya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apa Bapak Ibu? Kebebasan. Kebebasan. Oke, perhatikan ya. Sisanya ini ya. Oh, pintar aku. Ketua PR. Betul sekali. Oke. Soal 5, menyetir mobil itu seru. Apa Bapak Ibu? Kesenangan. Nah, sekarang ya. Kesenangan. Ada kekuasaan, ada kesenangan. Kita lihat jawabannya adalah kesenangan. Menyetir mobil itu seru, menyenangkan. Ketua PR. Oke. Biar bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-teman. Apa kira-kira? Kebebasan ini. Bebas. Jawabannya cinta dan kasih. Bisa sama Karena bisa bersama teman-temannya. Tadi dari aspek tadi. Bisa juga bebas. Bisa juga bebas, boleh. Bu guru bilang tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang. Kan nggak seru jadinya. Kebebasan. Betul nggak? Nggak seru tadi. Nggak seru jadinya. Bu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit baru loh. Cinta dan kasih sayang. Perhatian. Betul sekali Pak Wahyu. Benar kan? Benar. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Cinta dan kasih sayang. Apa begini? Kekuasaan. Kekuasaan. Penguasaan. Karena terkait dengan Kemampuan. iya. Oh, ada. Bener ya? Penguasaan itu nih. Terakhir ya. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu aja. Oke, kebebasan. Wah, tepuk tangan buat Bapak Ibu. Bebas. Terima kasih. Yang naik podium. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Kalau tadi keyakinan kelas 5 kebebasan, sekarang posisi kontrol dulu ya Bapak Ibu. Menurut Dr. William Blazer berkesimpulan ada 5 posisi kontrol seorang guru. Oke. Orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama adalah sebagai penghukum, biasanya nada suaranya tinggi, matanya melotot, jari menunjuk menghardik. Guru menerapkan posisi penghukum biasanya berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu, yang terakhir
Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil sesuai dengan cara dia. Nah, contohnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Telat meneng. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nada suaranya memelas, halus, sedih, dengan bahasa tubuh merapat kepada anak. Kata-kata yang biasanya keluar, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi menggunakan kata-kata orang tua. Ancaman juga ya. Oke. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, dan bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Nah kan Biasanya menggunakan kata-kata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja. Kalau tidak ada guru yang dijadikan teman, ada perbedaan perlakuan dan cenderung tergantung pada guru tersebut. Contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Berarti mengawasi, pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku yang diawasi. Contohnya yang kemarin sudah diberlakukan Bu Melia kepada Faros. Jadi saat diberikan hukuman melipat ketikan saat selesai sholat, Bu Melia tetap mengawasi anak tersebut melakukan petugasannya atau tidak. Dengan biasanya menggunakan kalimat peraturannya apa? Masih ada bentuk pertanyaan seperti itu. Terus apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantau sangat mengadakan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti pendukung. Contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Jadi datanya ada 15 menit terlambatannya. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu. Nah, pada saat proses ini guru tetap memantau apakah benar anak mengerjakan ketugasannya selama istirahat atau tidak. Nah, yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Posisi ini merupakan posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kata-kata yang biasanya dikeluarkan, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?
menanyakan dulu, tidak langsung. Kalau tadi di bagian pengamat langsung menyampaikan kalau dia terlambat. Ditanya dulu jam berapa dan dimulai jam 7. Ini yang dipraktekkan diajar lewat seperti itu yang manajer. Guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi menanyakan kepada anak. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Jadi anak yang menemukan solusinya sendiri. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak. Saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki ini. Dari ke 5 posisi kontrol itu, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang paling ideal? Manajer. Tapi apakah kita tidak boleh sebagai penghukum, teman, kemudian pembuat rasa bersalah? Melihat ada waktu yang tertentu. Nek di berlakukan sebagai posisi kita sebagai manajer, kalau anaknya masih mengulang lagi, perlu kita memberikan hukuman Bapak Ibu sebagai penghukum? Perlu sekali. Efek batuk ini. Berikut ada terus Bapak Ibu. Jadi bincang kan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa yang digunakan oleh guru tersebut? Pembuat rasa bersalah. Ada yang lain Pak Pateh mungkin? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Pak? 5 posisi kontrol tadi apa? Karena ada kata apa Bapak Ibu? Kecewa. Oke, kecewa. Membuat rasa bersalah deh. Kemarin kan kecewa. Sudah diberikan kepercayaan mengecewakan gitu kan? sama. Yang terakhir adalah restitusi. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, coba Bapak Ibu di materi yang kami berikan di halaman pertama sudah ada apa perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti bisa bergabung dengan rekan ya Pak. Pasien juga ada. Ini Bu. Saya bergabung. Ternyata begitu. Bedanya. Kalau hukuman begitu, konsekuensi begitu, ternyata restitusi ada proses. Oke. Anak diberikan kesempatan untuk memilih apa hukuman yang mereka akan jalani, terus kenapa. Jadi tidak ada keterpaksaan dan mereka mau dengan kesadaran dirinya. Tapi kalau hukuman kan yang menentukan langsung ke gurunya. Kamu harus. Jadi itu bisa menyakiti secara hati, perasaan, dan juga Bisa jangka waktu pendek dan juga panjang. Kalau konsekuensinya biasanya ya dia mau nggak mau harus menerima, tapi memang aturan itu sudah ada dan diketahui oleh murid tersebut. Konsekuensi itu peraturan dan apa yang diterima sudah si muridnya sudah tahu. Ada kekecewaan, ada keterpaksaan, tapi sifatnya tidak jangka lama karena aturan itu sudah diketahui, ya mau tidak mau dijalani. Tapi kalau restitusi ada pilihan, anak bisa menentukan sendiri sesuai dengan keyakinannya, begitu. Saya juga. Sami ya dengan kesimpulan yang tadi Bapak Ibu buat ya, sudah direncanakan dan sudah disepakati untuk konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu tiba-tiba, kalau guru mau misalnya tidak pakai sepatu hitam di hari Senin, terus langsung mengambil sepatunya, anak-anak tidak bersepatu seharian, hukuman. betul nggak? Anak-anak merasa itu adil tidak? Yang mendapatkan perlakuan tersebut biasanya tidak adil, karena sepatunya sehari dia nggak pakai sepatu seharian. Tapi kalau konsekuensinya sebelumnya sudah di. Nah itu berarti masuk ke konsekuensi. Kalau itu sudah diketahui anak peraturan tersebut, maka itu nggak masuk konsekuensi. Dia harus menanggung itu. Kalau udah ada konsekuensi tapi masih terpulang kembali
desa restitusi sudah ya, berarti itu sudah dikasih pidana ke anak harus juga buat surat pernyataan bagaimana diberikan hukuman. oh bukan dikeluarkan Dikeluarkan itu kan setelah ada beberapa tahapan di dalam SP ya begitu. Sampun ya Bapak Ibu terkait dengan apa itu restitusi. Nah, sedangkan ya tadi hukuman dan konsekuensi. Nah, restitusi sendiri Bapak Ibu adalah proses menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Harapannya begitu. Terus selain itu jangan dipraktekkan Pak Wasis. Ini nanti bermanfaat sekali untuk bagian karakter ya. Bermanfaat sekali bagian karakter karena apa namanya di karakter tidak hanya sekedar mengadili anak, tetapi perlu sekali mengetahui alasan kenapa anak melakukan pelanggaran tersebut gitu. Harapannya seperti itu. Jadi kalau misalnya ini bisa diberlakukan, guru-guru itu nggak harus nyari BK dulu, nggak harus nyari KTP dulu ketika menghadapi anak yang bermasalah itu bisa menyelesaikannya sendiri dengan salah satunya caranya dengan restitusi. Begitu. Kemudian pengertian lain juga restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti yang disampaikan Bu Andinila tadi, mereka menemukan sendiri dirinya harus bagaimana, kemudian mereka harus bersikap pada orang lain itu harus bagaimana. Ini tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Menstabilkan dulu validasi tindakan yang salah. Habis itu baru menanyakan keyakinan. Itu sesuai tidak dengan keyakinan kita. Terus harusnya bagaimana? Gitu. Nah, tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Biasanya pada tahapan ini itu menggunakan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa loh. Jadi semua itu yang namanya manusia itu kan normal deh berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau misalnya ada anak yang berkelahi kemarin itu alasannya untuk saya mau Bu kalau seperti itu kan. Nah itu kan normal deh untuk membela dirinya. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah terus kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu senang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini pada tahapan menstabilkan identitas. Jadi misalnya ada anak bergelut gitu, distabilkan dulu kondisinya. Cooling down kata Pak Anwar. Tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal. Pasti kan kalau anak yang normal itu habis kelahi kayak gitu tuh ada penyesalan nih, terus merasa wah aku jadi orang jahat gitu. Berarti itu nggak normal berarti gitu. Iya. Tadi saya menyampaikan kan anak yang normal itu biasanya merasa seperti itu. Saya tahu orang berkelahi. Wah siap. Karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Kalau kita ingin yang menjadi reflektif. Kemudian tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimat yang biasa digunakan adalah padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi menanyakan dulu alasannya kenapa melakukan hal tersebut. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh
Kemudian tahapan yang ketiga dari segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Setelah tahapan pertama tadi mencerminkan, kemudian verifikasi. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan dengan menggunakan kata apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Baik. Bapak Ibu boleh dibuka halaman terakhir. Bacaan saja. Kalau tadi video susah untuk diakses, yang bacaan terakhir, halaman terakhir ya, yang berisi percakapan, ya. Tidak dipraktikkan, dibaca mawon untuk menjawab pertanyaan yang ada di depan. Kira-kira posisi kontrol apa yang dipraktekkan dulu? Moga dibaca dulu. Dibaca dulu. Pak Joko. Coba Joko apa dia? Coba merah. BCM. Itu sama Pak ya, Bu Dunia aku tuh. Nah, Pak Joko. Mau dulu. Aja di sini kan. Tidak kelihatan betul? Dibacakan nama dulu. Oke, dibaca Pak dulu. Ya. Pak Joko. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian ada masalah ya? Iya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya, Pak. Iya Pak, tadi pas ada jam istirahat pagi, Itu suara saya. Tapi tidak sebelumnya mereka kenapa cabut ini ya? Sudah berjalan. Kalian lempar-lemparan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin. Kenapa jam dunia ketika Kalau bisa kita praktekkan. Adi, ada informasi yang kamu tambahkan? kami tidak masuk pelajaran, tapi kami tidak sengaja Bu. Apakah kalian tahu kalau kalian berdua dalam masalah sekarang? Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama. Berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya, Sekarang, mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain, Pak. Menghormati orang lain dan Iya, Pak. menghormati dirimu sendiri. Oh, betul dong. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian mulai lempar-lemparan makanan dan mengenai Budina. Makanya jadi Patrick. Apakah kalian melakukan itu? Kalian mengemari orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Nah, sekarang mari kita selalu memindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Praktek ya, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, baik. Baik-baik kamu. Poinnya dapat ya Bapak Ibu? Dari 5 posisi kontrol tersebut, posisi mana yang dipraktekkan oleh guru? Tadi ada apa saja?
lempar-lemparan gitu. Senang ya kamu melakukan hal tersebut? Ketiga, apa yang kita katakan dulu dalam tahapan menstabilkan identitas? Tadi menstabilkan identitas tadi yang mana? Yang mana? Kalian berdua ingat? Menstabilkan yang banyak dan yang Bapak di sini sana. bukan untuk mencari yang salah. Kayak apa mas? Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah. Tidak mencari siapa yang salah. Validasi tindakannya yang mana? Apa Evan yang kamu lakukan sudah benar, iya nggak sih? Ada mana? Yang lempar tadi. Kita harus bersikap baik sama orang lain. Oke, kenapa melakukan itu karena senang kan? Nah itu oke. Yang mencari keyakinannya yang mana? Tentang ini keyakinan kalian berdua, keyakinan orang lain. Nah, luar biasa sekali. Segitiga institusinya nyata berarti. Kira-kira sesuai prinsip restitusi apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahannya pada Budina? Tuh, pilih nama. Luar biasa. Minta maaf dan apa cukup minta maaf saja? Sip, praktek restitusi. Saya sudah minta tolong kepada Bu Karsini dan juga Bu sudah akan mempraktekkan. Jadi ada masalah, Mau mesti lah. ada permasalahan. Saya bacakan narasinya nih Bapak Ibu. Jadi Jadi di sini itu ada Ciko Bapak Ibu. Biasanya nama Ciko yang nanti akan diperankan oleh bukan sini. Dan ada wali kelasnya Muni sebagai wali kelas. Nah, kejadiannya begini. Ciko ini terjadwal piket Bapak Ibu. Terus diingatkan sama temannya, kamu nggak piket sana, ikut piket sama teman-temannya. Terus akhirnya ikut kembali ke kelas. Padahal dia udah siap-siap mau pulang. Nah terus kembali ke kelas, ikut bersih-bersih. Ternyata yang dirasakan itu kok rampung-rampung ya, wah tak boleh lah. Pas ketika teman-temannya tidak memperhatikan, melipir. Nah ternyata pas pulang di kantin itu ada yang menarik. Nah si Ciko ini mampir di kantin. Terus ada teman yang melihat terus menyampaikan kepada wali kelasnya. Nah, kira-kira Bu Rini sebagai wali kelas kalau menerapkan segitiga restitusi tadi, kira-kira bagaimana dalam penanganan Ciko? Apakah langsung menghukumnya piket seminggu seperti yang biasa kita lakukan, atau bagaimana? Nah itu mungkin bisa kita ambil contohnya. Maka beri tepuk tangan kepada Bu Rini ya. Bu Rini dulu berarti kan memanggil Ciko. Ya, oke. Pakai bahasa sendiri-sendiri biasa. Boleh. Ciko Rene boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar keluar. Oke, yuk. Beres masuk. Ya dari sini. Ayo, siswanya tampil gimana? Oke. Ciko. Praktek drama. Kalian kucing tuh. Ya diganti jangan Ciko. Bu ini aja. Ini. Ciko aja Bu. Sini. Oke, saya udah. Sinta. Yuk. Sini terus. Ini. Ciko, sebentar ke sini ketemu ibu, sebentar ke sini. Ya. Adil ya. Yuk. Emang Adil gitu?
Coba kita ngobrol sebentar ya. Dia ngaca dari Rifki. Sama. Rifki 7 anaknya itu. Baik, Ciko, hari ini kan kamu harusnya piket ya. Ibu dengar hari ini kamu piket, kemudian kamu tidak membantu teman-teman untuk piket ya. Ibu mau mendengarkan alasan kenapa kok kamu tidak mau membantu teman-teman untuk piket. Capek Bu, habis piket nggak selesai. Capek, jadi pengen jajan. Oh, pengen jajan. Tadi istirahatnya kurang. Iya. Baik. Ciko sudah tahu keyakinan yang kita sepakati bersama di kelas kita. Ingat sih Bu, bekerja kan Bu. Apakah hanya bekerja? Iya, bagus. Diterima dan dimiliki. Baik. Apakah tindakan kamu untuk tidak membantu teman-teman dalam piket itu sudah sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati bersama? Tidak. Terus gimana seharusnya? Seharusnya saya piket sampai selesai, tapi lapar jadi jajan. Baik, seharusnya besok kalau misalnya mau jajan sesuai dengan kesepakatan kita ya. Kalau misalnya mau pulang terlebih dahulu harus tidak boleh pulang terlebih dahulu sebelum teman-temannya selesai untuk melaksanakan piket. Jadi harus piket bersama-sama, pulang juga harus bersama-sama. Kok temen tak apa? Nanti saya laporan orang tua ya. Misalnya lapor. 4 bulan. Saya akan mengingat kesepakatan kalau keren ya. Di sini maju. Oke, baik, boleh. Biasa. Kalau dari seperti itu, kira-kira anak-anak jadi merasa terhakimi tidak, Bapak Ibu? Tenang. Gitu. Harapannya seperti anak-anak itu juga masih tetap kita junjung gitu nih Bapak Ibu dalam institusi ini. Oke, Bapak Ibu, itu tadi materi kobel kita pada siang sore ini. Bapak Ibu, saya mau ada refleksi dari pembelajaran kita. Mungkin 1 atau 2 Bapak Ibu guru untuk menyampaikan apa sih yang sudah kita pelajari hari ini. Terus manfaat yang Bapak Ibu peroleh. Jangan-jangan nggak ada manfaatnya nih belajar kita selama kurang lebih 1 jam ini. Begitu. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ibu 1, Bapak 1, begitu kan? Boleh? Oke, salah satu dari ibu-ibu boleh mewakili. Saya tunjuk. Biasanya seperti itu. Baik. 1 dari Ibu Hidayah tadi yang sudah berketawa sepertinya menarik sekali apa yang ditertawakan, boleh menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang kedua, Pak Ali boleh menyampaikan apa yang sudah kita pelajari dan juga manfaatnya bagi Bapak Ibu sekalian. Monggo. Yang sudah dipelajari gitu. Oke. Ini bukan hukuman Pak, saya mau menjelaskan. Bukan refleksi. Nah, bukan. Nah, jadi kesannya begitu dari hukuman ya. Baiklah, terima kasih Bu Baru. Alhamdulillah dari apa yang kita pelajari siang hari ini sedikit banyak saja menjadi melek mata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budidaya Sri Hastuti, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Saya akan memberikan sedikit kesan pesan setelah saya memperoleh materi tentang restitusi, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar, dan lain-lain. Setelah saya mendapatkan materi itu, saya mendapatkan banyak sekali pencerahan bagaimana saya harus bersikap kepada anak-anak yang melakukan suatu pelanggaran. Ternyata selama ini saya sudah melakukan beberapa tindakan yang kurang tepat ketika saya memberikan pendampingan kepada anak yang melakukan kesalahan. Karena ternyata anak-anak yang melakukan pelanggaran itu sebetulnya ada 1 atau 2 kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Dan ketika saya memberikan pendampingan ataupun penyelesaian, saya masih menjadi guru yang memberikan hukuman, bahkan saya masih menjadi guru yang menjadi sebagai teman. Dan ternyata lebih tepatnya lagi, saya sebagai seorang guru itu harus bisa menjadi guru sebagai manajer. Sehingga ketika memberikan penyelesaian untuk suatu masalah yang dilakukan oleh anak itu bisa secara tepat sesuai dengan kebutuhan yang anak-anak perlukan. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Roni Alfandi, pengampu bidang studi seni budaya di SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya setelah mengikuti restitusi, 5 dasar kebutuhan pokok manusia, dan 5 posisi kontrol guru. Alhamdulillah sekali setelah saya mengikuti kegiatan tersebut, saya mendapatkan banyak manfaat, banyak pengetahuan baru. Di antaranya pengetahuan tersebut adalah tentang kontrol di kelas. Saya menyadari bahwa selama ini saya sering menggunakan kontrol yang sifatnya menghukum. Tetapi saya sekarang mendapatkan pengetahuan baru, yaitu kontrol yang sifatnya adalah manajerial, di mana kontrol itu jauh lebih bagus daripada menghukum, karena di sana kita mengajarkan anak tanggung jawab terhadap kesalahan yang telah diperbuat. Mereka menyadari kesalahan dan mereka juga akan menyadari bagaimana cara menindaklanjutinya. Jadi harapan saya ke depannya besok saya bisa berubah menjadi lebih baik, di mana saya akan menjadi manajerial di kelas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.